Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Muhammad Barka Ibnu Arabi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman bagaimana cara mengoperasikan software ArcGIS dengan CorelDRAW. Nah, mari kita lanjut ke tutorialnya. Oke, Nah, pertama-tama kita akan mengambil citra satelit menggunakan aplikasi Google Earth dengan Universal Maps Downloader. Nah, sekarang kita akan menentukan di mana citra yang akan kita ambil. Pada video ini saya akan mengambil citra yang berada di sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Kita klik view, kemudian kita reset dan tilt and compass. Kita zoom dulu. Nah, seperti ini. Kita ulang lagi. Kemudian kita masuk pada menu tools, lalu option. Nah, apabila koordinat teman-teman masih decimal degrees atau degrees, minutes, and seconds, jangan lupa kita ubah ke universal transverse Mercator supaya nanti teman-teman lebih mudah memasukkannya ke ArcGIS. Lalu klik apply. Oke. Nah, selanjutnya kita ke add image overlay dan atur besar citra yang akan kita ambil. Kita masuk ke location, kita ambil koordinatnya, dikasih pindah ke Universal Maps Downloader. Nah, pada aplikasi Universal Maps, klik pada Open Test, kemudian buat folder penyimpanannya. Nah, klik new folder, berikan nama Unismu Citra. Kita open, nama Unismu Citra. Kita open. Nah, pada maps tipe kita menggunakan Google Satellite Maps. Kita cari di sini yang namanya Google Satellite Maps. Nah, ini dia. Untuk resolusinya sendiri semakin rendah levelnya, maka citra yang dihasilkan semakin buruk. Nah, kemudian jika semakin tinggi levelnya, maka hasilnya akan semakin bagus. Saya pilih 20. Nah, kita kopikan koordinat yang ada di sini ke dalam Universal Maps Downloader. Untuk Nor, kita copy saja ke top latitude karena Nor itu berada di utara, sehingga di Universal kita masukkan ke top latitude. Kemudian untuk South itu selatan, kita masukkan ke bottom, berada di bawah. Selanjutnya East itu right, dan West itu left. Kemudian kita klik start. Kita tunggu sampai proses selesai. Nah, apabila sudah muncul tes finish, kita oke. Kemudian ke menu tools, lalu kita combine, buka file yang sudah kita save.
Univismo Citra.umd, kita open, lalu kita ganti meters ke latitude dan longitude, klik combine, tunggu. Oke, finish. Sekarang citra yang ada di Google Earth sudah kita dapatkan. Kita cek dulu filenya. Saya taruh di PKD, kemudian citra Wisma, kita ke combine. Nah, ini dia terdapat 3 file. Yang pertama itu file BMP, yang kedua JPEG, yang terakhir adalah TIFF. Nah, untuk memasukkan ke ArcGIS kita menggunakan data TIFF atau data BMP, sedangkan ini adalah JPEG-nya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi Mapiner. Nah, Mapiner ini sendiri adalah aplikasi yang digunakan untuk kita mengambil koordinat di lapangan. Kita buka, izinkan aplikasi, kemudian kita skip saja semuanya. Nah, untuk permulaan gambarnya akan seperti ini. Jadi teman-teman ke new folder dulu, berikan nama. Kita kasih nama project. Nah, kita ganti dulu mapnya. Kita ke Google Satellite. Kita zoom. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk poin, untuk jaringan, dan untuk area. Pertama-tama kita akan memberikan poin. Kita pencet, terus kasih nama lokasi Unismu Makassar. Kita kasih gambar dengan cara klik picture, izinkan aplikasi. Nah, gunakan kamera. Nah, kita ambil gambar Unismu. Nah, oke, itulah hasilnya. Kita centang saja kalau sudah. Kalau tidak, kita kali, kita ulang. Kita bisa kasih keterangan di notes. Jalan Sultan Alauddin. Teman-teman bisa memberi lokasi mengenai Unismu ini karena nantinya di info ini akan masuk di ArcGIS. Selanjutnya yaitu kita buat jaringan jalannya dulu. Kita garis dari tengah, kita naik terus sampai ke atas, kita lanjut. Nah, kalau sudah, kita berikan nama seperti yang sebelumnya kita lakukan, Jalan Sultan Alauddin misalnya. Kita bisa kasih keterangan di notes, bisa ukuran jalannya, karena di sini sudah ada jaraknya. Misalkan ini ada 300 meter, kita bisa masukkan nanti. Sekarang kita akan poligon. Kita akan mempoligon lokasi dari Unismu ini.
Teman-teman harus mengikuti garis tanda plus itu ya kalau ingin menandai. Sisa pencet tanda plusnya, maka akan otomatis seperti itu. Kita lanjut sampai selesai. Mungkin digitasi di aplikasi ini agak tidak terlalu bagus ya, tapi ini hanya opsional supaya teman-teman tahu yang mana area yang teman-teman survei. Jadi ini sangat membantu sekali daripada kita hanya citranya saja yang kita digitasi, tapi kita bisa langsung turun ke lokasi untuk mengecek kondisi existingnya. Nah, itulah hasil poligonnya. Kita bisa memberi nama ini adalah area Unismu. Kemudian kita bisa memberikan juga luasannya. Kalau kita mau, kita kasih foto juga bisa, seperti cara-cara kita sebelumnya. Luas hektar. Nah, untuk filenya sendiri nanti teman-teman bisa cek di HP-nya sendiri, di file manajernya. Nanti kita buka yang file .kmz atau KML. Terus kita kopikan, kita masukkan ke dalam laptop teman-teman. Nanti KMZ atau KML itu kita input ke dalam aplikasi ArcGIS. Oke, tutorial selanjutnya yaitu kita akan mencoba menginput data yang ada di Mapiner ke dalam ArcGIS. Pertama-tama kita buka aplikasi ArcGIS-nya terlebih dahulu. Lalu kita ke My Templates dan Blank Map. Klik. Nah, layarnya sudah ada. Kita ke layers dulu, kemudian klik Properties, kemudian ikuti. Cari WGS 1984. Kita apply, oke. Nah, langkah selanjutnya ke ArcToolbox sini. Teman-teman buka pada menu Conversion Tools, cari dari KML, from KML, kemudian klik KML to layer. Kita open datanya. Nah, ini dia. Kita open, kemudian kita simpan. Kita simpan di sini saja. Nah, kita berikan nama dia dari map. Nah, kita klik OK. Kita tunggu. Nah, itu dia, datanya sudah muncul. Nah, selanjutnya kita masukkan citranya. Cara memasukkan citra yaitu dengan cara klik kanan pada layers, kemudian add data. Selanjutnya kita buka datanya, citra. Nah, kita bisa pilih titik BMP atau titik TIFF. Nah, add saja. Oke. Nah, itu dia, petanya sudah muncul. Nah, itulah tadi bagaimana cara kita menginput data yang ada di Mapiner ke dalam
ArcGIS. Oke, selanjutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mendigitasi peta. Kita buka aplikasi ArcMap terlebih dahulu. Kita klik My Templates, kemudian blank map. Oke, kemudian masukkan koordinat sistemnya. Klik geographic, kemudian more, cari WGS 1984, kemudian oke. Selanjutnya kita masukkan citranya. Klik kanan pada layers add, kemudian kita masukkan citra yang sudah kita ambil sebelumnya. Oke. Nah, sini sudah ada citranya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat dua tipe, yaitu yang pertama untuk jaringan jalan, yang kedua untuk area Unismu sendiri. Caranya yaitu kita pilih di mana folder kita akan membuat save filenya, klik kanan, kemudian new, kemudian save file. Nah, masukkan namanya, kita masukkan jaringan jalan. Jangan lupa untuk tipenya kita ganti ke polyline. Polyline ini sendiri untuk jaringan-jaringan. Nah, untuk polygon nanti kita buat untuk area. Jangan lupa kita masukkan koordinatnya. Klik project koordinat sistem, kemudian UTM, cari WGS 1984, lalu shorthand, dan sesuaikan dengan zona yang ada di tempat teman-teman. Klik OK saja. Nah, untuk jaringan jalan sudah, selanjutnya kita akan buat untuk area. Klik kanan sama seperti sebelumnya, kemudian area Unismu. Jangan lupa tipenya kita ganti ke polygon, masukkan koordinat sistemnya zona 50, kemudian klik OK. Nah, untuk mendigitasi teman-teman jangan lupa klik kanan, kemudian edit features, start editing. Nah, di sini sudah ada dua, kita bisa langsung edit jaringan jalannya dengan areanya. Klik continue. Pertama-tama kita buat jaringan jalannya dulu. Klik line. Nah, kita klik kiri saja langsung, tarik ke atas sampai mentok jalannya, klik 2 kali. Selanjutnya kita ambil lagi dari sini, klik 2 kali. Kita digitasi jaringan jalannya. Nah, itu dia jaringan jalan. Selanjutnya kita akan mendigitasi area-area Unismu. Caranya itu klik polygon, kita tandai yang mana yang masuk ke dalam Unismu Makassar. Oke. Nah, ini dia sudah ada. Kita klik 2 kali saja. Untuk area Unismu kita sudah dapatkan. Nah, itulah tadi bagaimana kita mendigitasi bangunan. Nah, untuk areanya sudah kita dapatkan. Itu tadi bagaimana kita mendigitasi
jaringan-jaringan, kemudian area yang kita ingin digitasi. Jangan lupa ke editor, stop editing, klik yes. Nah, untuk SHP nya sudah jadi. Oke, selanjutnya saya akan memberikan dasar-dasar bagaimana menggunakan software CorelDRAW. Yang pertama, kita buka aplikasinya dulu. Kita buat layar baru, klik new dokumen, masukkan namanya tes. Nah, untuk pilihan CMYK atau RGB, CMYK ini lebih kepada apabila teman-teman ingin mencetak hasil dari gambar yang telah teman-teman buat. Kemudian untuk RGB sendiri, ini lebih kepada hasil JPEG-nya. Kemudian kita pilih CMYK saja, ukurannya 4, kemudian kita pilih landscape saja. Nah, selanjutnya kita buat persegi. Caranya itu kita ke rectangle tool. Nah, untuk memberikan warna pada shape ini, kita ke sini, pilih sesuai keinginan. Untuk membuat lingkaran, kita ke ellipse tool. Caranya itu sama, klik, kasih warna. Nah, itu dia. Nah, itu dasarnya untuk membuat lingkaran dengan persegi. Tapi bagaimana cara kita supaya lingkaran ini atau persegi ini bisa sama sisinya? Caranya itu kita hapus dulu. Kita klik ellipse tools, kemudian pada keyboard tekan Ctrl Shift, lalu klik. Nah, Ctrl Shift, klik. Nah, seperti itu. Sudah selanjutnya kita akan coba buat stempel sederhana. Kita buat lagi lingkaran. Caranya sama, Ctrl Shift, kemudian kita klik saja. Oke, kita atur sesuai. Nah, apabila setelah selesai kita berikan tulisan. Misalkan di sini saya kasih perencanaan wilayah kota. Bagaimana supaya kata ini kita bisa masukkan di sini? Kita blok terlebih dahulu, kemudian teks, pilih fit text to path. Nah, arahkan, klik. Sudah, untuk ukurannya terserah teman-teman. Saya seperti ini saja. Oke, kita atur sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita buat yang di bawah. Untuk yang di bawah sendiri, kita tulis saja di sini nih, organisme Makassar. Kita blok, tapi teks.
kemudian fit text to. Nah, klik ini mirror text vertikal dan mirror text horizontal. Nah, sudah jadi. Kita atur ukurannya. Atur. Nah, seperti itu kira-kira. Tuh, dasar pembuatan stempel. Oke, mungkin cukup sekian saja tutorial dari saya. Mungkin banyak kekurangan. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan nanti di kolom komentar bertanya saja. Oke, sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.